Baik, selamat pagi saudara-saudari. Saat ini saya akan membahas perencanaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Dalam sebuah perusahaan, perencanaan SDM merupakan sebuah hal yang penting dan harus dilakukan semaksimal mungkin. Karena tanpa melakukan hal tersebut dengan benar, tentu perusahaan akan lebih sulit untuk berkembang serta bersaing dengan kompetitornya. Dimulai dari pengertian perencanaan sumber daya manusia. Menurut para ahli, menurut Andrew, perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya terinteraksi dengan rencana organisasi. Pengertian perencanaan SDM menurut Robert, perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Menurut William, perencanaan SDM adalah perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas lain dengan baik. Manfaat perencanaan sumber daya manusia: merevisi dan misi perusahaan secara lebih optimal. Melalui perencanaan sumber daya manusia berkualitas yang sesuai, maka akan lebih mudah bagi perusahaan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Mengembangkan pendapatan, tentu saja sumber daya yang berkualitas mampu memberikan hasil yang optimal pada perusahaan, sehingga melalui perencanaan sumber daya yang sesuai akan didapatkan kandidat terbaik yang bisa bekerja maksimal dalam memajukan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan dan kemampuan. Tiap sumber daya tentu berbeda-beda kemampuan dan keahliannya. Dengan melakukan perencanaan yang baik, otomatis porsi yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat terisi sepenuhnya. Masalah dalam pengaturan sumber daya: keterbatasan pilihan seringkali dalam melakukan perekrutan, tidak semua kandidat terbaik tertarik pada posisi yang ditawarkan. Akibatnya perusahaan harus memilih yang terbaik dari kandidat yang ada. Hal ini memicu masalah kompetensi SDM yang belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kriteria perusahaan. Sarana dan prasarananya minim, sehingga pada akhirnya pengembangan sumber daya tidak dapat direncanakan secara maksimal. Seperti misalnya terbatasnya dana yang dapat digunakan untuk kebutuhan pelatihan eksternal, sehingga menyiasati dengan melakukan pelatihan internal yang hasilnya bisa jadi tidak maksimal. Sifat dan emosional yang tidak sejalan. Kecerdasan seorang terkadang tidak sejalan dengan emosionalnya, sehingga saat dihadapkan pada sumber daya yang demikian, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk mengarahkan sesuai keinginan pihak perusahaan. Keterbatasan waktu dan tenaga. Umumnya tim HRD perusahaan jumlahnya tidak maksimal sehingga tidak dapat melakukan perencanaan dan pengaturan yang maksimal pula. Langkah efektif mengatur dan mengalokasikan sumber daya. Merekrut sesuai kebutuhan, sebaiknya tentukan syarat dan diinginkan dalam melakukan perekrutan. Disesuaikan dengan posisi yang dibutuhkan dan pastikan mencari kandidat terbaik sesuai harapan, baik dari tingkatan pendidikan hingga keahlian tambahan yang diperlukan perusahaan. Mendata karyawan sesuai potensi dan bakat. Jangan lupa untuk memastikan data karyawan yang akurat, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman, serta keahlian yang dimiliki oleh setiap karyawan. Mengarahkan dan memberi pelatihan. Apabila telah melihat peta kekuatan karyawan sesuai dengan kemampuannya, maka selanjutnya adalah mengembangkan minat dan bakat karyawan tersebut. Tingkatkan persaingan yang sehat. Dengan adanya hal tersebut, maka perusahaan dapat membuat karyawan memaksimalkan potensinya. Pantau dan awasi. Bila semua telah dilakukan, sebaiknya dilakukan pengawasan. Penilaian tahunan bisa menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa perencanaan yang dilakukan tim HRD telah menuai hasil yang diinginkan. Tahapan perencanaan SDM sumber daya manusia. Yang pertama, menganalisis tujuan organisasi. Tahap pertama dalam perencanaan SDM adalah menganalisis tujuan yang ingin dicapai oleh organisasinya. 2. Melakukan inventarisasi sumber daya manusia saat ini. Setelah mengetahui pekerjaan yang tersedia melalui analisis tujuan organisasi, tahap selanjutnya adalah mengetahui informasi-informasi tentang sumber daya manusia yang tersedia saat ini. Perkiraan permintaan dan pasokan sumber daya manusia. Setelah memiliki inventaris sumber daya manusia yang lengkap, tahap selanjutnya adalah memperkirakan tenaga kerja yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Yang keempat, memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Perbandingan antara permintaan dan pasokan sumber daya manusia ini akan menghasilkan kelebihan atau kekurangan terhadap sumber daya manusia yang diperlukan. Yang kelima, merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia.
Rencana tindakan SDM ini tergantung pada hasil perkiraan kesenjangan SDM, yaitu kelebihan ataupun kekurangan dalam organisasi. Yang keenam, pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Setelah menerapkan rencana tindakan sumber daya manusia, inventaris atau ketersediaan SDM harus diperbarui selama periode tertentu. Rencana aksi ini harus dipantau dan mengidentifikasikan kelemahan-kelemahannya untuk diambil tindakan selanjutnya. Terima kasih.